Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya ya. Bahwa pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang ria ya. Namun sebelum melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas, Ustadz akan absen terlebih dahulu ya. Coba Aida Firdasari ada? Hadiroh. Al-Aini Tazkiyatun Nisa. Hadiroh. Al-Hansa Maulida. Hadiroh. Kalista. Hadiroh ya. Dina. Alhamdulillah. Intan. Baik. Intan sehat? Alhamdulillah. Jadi kita setiap hari agar bisa menjaga kesehatan kita ya. Kebetulan sekarang kita lagi musim hujan. Mohon dijaga kesehatannya, pakai jaket, apalagi kita di pondok ya, yang terkadang situasi kondisinya berubah-ubah. Tolong kita semua harus bisa menjaga kesehatan. Siap? Ya. Pada kesempatan ini boleh kita lihat bahwa yang ada di layar kita ini mengenai tentang akhlak tercela, ria dan nifaq. Kita mempelajari akhlak tercela, salah satunya nanti kalian mampu mematuhi perintah Allah dengan baik. Terus yang kedua, siswa mampu membiasakan sikap hati dalam berperilaku dengan baik, hati-hati ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai kita bertindak tanpa memikirkan dampak yang akan kita dapatkan nantinya ya. Jadi pakai qoblata jima, berpikirlah sebelum kita bertindak agar tidak menyesal. Selanjutnya, siswa mampu menyimpulkan hikmah menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti antum setelah belajar ini mampu menyimpulkan apa sih hikmah kita mempelajari akhlak tercela. Yang terakhir di sini kalian dituntut untuk bisa menentukan apa saja ya yang termasuk ke dalam akhlak-akhlak tercela. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, tiada salah kita mengucapkan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengawali setiap kegiatan kita dengan basmalah? Ada yang tahu? Supaya belajar kita lebih Supaya belajar kita lebih berkah. Benar sekali. Coba lihat di PowerPoint yang ada di depan kalian. Di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kullu kalamin aw amrin fi malin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa afsad aw qala aqbau, yang artinya
Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka akan putus berkahnya. Jadi segala sesuatu kalau misalkan kita melakukan aktivitas tanpa diawali dengan basmalah, maka berkahnya tidak akan kita rasakan. Oleh karena itu, mau belajar, mau apapun itu, kita awali dengan bismillah. Nah, kita lihat layar ya. Coba kalian amati gambar 1 dan 2. Apa yang ingin kalian sampaikan? Siapa Anissa ya? Kalau menurut saya, kalau lagi baca Quran atau sholat terus dipoto, itu dapat mengurangi atau merusak perbuatannya dan juga dapat merusak keimanannya. Benar sekali ya, bahwa gambar 1 ini menandakan bahwa seseorang itu setiap melakukan aktivitas tidak terlepas ingin memperlihatkan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Coba apa yang kalian ingin sampaikan melihat gambar yang ada pada nomor 2. Oke, Isrina ya? Boleh. Kalau menurut saya, animat yang secara bahasa dalam etimologi yang berarti berbuka dua, salah satu akibatnya akan membuat orang tidak percaya lagi kepada kita. Kitanya tidak akan disenangi oleh semua orang. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Dan sekali apa yang disampaikan oleh Yusrina ya, karena gambar di sini menunjukkan seseorang yang memiliki muka dua. Ya, ketika dia berbicara di depan, dia beriman kepada Allah. Ketika di belakang orang lain, dia tidak melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Ketika dia berjanji, dia selalu ingkar. Ketika dia dipercaya, dia selalu khianat. Ya, nah itulah ya gambaran perilaku yang ada di nomor 2. Jadi insya Allah kita akan memperdalami materi yang disampaikan pada gambar nomor 1. Selanjutnya dilurus-lurus ya, tunggu temennya senyaman mungkin. Siap, apa dari Ustaz. Lalu berikan petir. Wah ya. Oke, petirnya makin pelan, pijit kembali. Nah, sambil mengucapkan alhamdulillah. Gimana masih ngantuk? Iya. Sudah oke, belum semuanya mulai ya. Oke, materi yang akan kita perdalami pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu pengertian ria, yang kedua dalil yang mengatakan tentang ria, macam-macam ria, bentuk-bentuk ria, dampak negatif dari perbuatan ria, perilaku menghindari ria, kesimpulan materi yang sudah kita pelajari. Next. Mungkin di benak antum semua akan ada timbul pertanyaan ketika melihat gambar yang tadi, benar nggak? Nah, ya, apa sih yang dimaksud dengan ria? Bagaimana dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perbuatan ria? Coba, apa tadi yang dimaksud dengan ria? Oke. Menurut saya, dia menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan terhadap sesama manusia dengan niat supaya ingin dipuji. Menampakkan segala sesuatu yang biasa kita lakukan. Benar sekali. Coba kalau kita introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada sifat ria dalam diri kita? Ada nggak yang pernah merasa ketika kita mau membaca Al-Quran, kita pegang HP, lalu kita foto, update, hari ini sedang membaca Al-Quran, mudah-mudahan berkah, dengan harapan bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Ada, bahkan hati-hati, karena ternyata hal seperti itu bisa merusak amal. Ya, jangan sekali-kali kita melakukan
perbuatan yang ingin dilihat oleh orang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan ria tadi apa saja? Dampaknya merusak keimanan, mengurangi amal, perbuatan. Terus ria itu apa? Termasuk ke dalam perbuatan syirik. Kita ketahui bahwa kalau semisalkan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berperilaku syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar sekali. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berperilaku syirik. Abadi, kalian mau nggak di neraka? Ya, jangan sampai sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan dijauhkan kepada sifat-sifat yang syirik. Di sini definisi ria, ya. Ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dia lakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi kita punya barang yang baru, contoh, ya, tidak sabar bahwa kita ingin bertemu dengan hari esok, ya, bisa berkumpul dengan teman-teman di mana? Di kelas. Kenapa? Karena saya memiliki kerudung baru yang langsung diimpor dari Arab Saudi, contohnya. Ya, sampai kita ketika duduk gerah, ya, padahal suasana dalam keadaan dingin, sehingga otomatis secara tidak langsung teman-temannya kok gerah. Oh, lihat, nah itulah salah satu perbuatan ria. Ya. Nah, di sini ria juga disebut dengan sum'ah, yang artinya berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun sebaiknya berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Sum'ah, ya, itu ingin didengar oleh orang lain. Jadi kita melakukan aktivitas yang kita lakukan itu bagaimana supaya terdengar oleh orang lain, sehingga apa yang kita lakukan terus menyebar. Wah, dia mah hajinya 5 hari, wah dia mah sholatnya nggak pernah ketinggalan, wah dia mah duhanya. Nah, ketika dia melakukan aktivitas seperti itu yang diharapkan, ya, sehingga apa, perbuatan yang dilakukan itu termasuk ke dalam ria. Ya, alhamdulillah ini juga ketika kita posisi contoh, kita melakukan amal perbuatan. Ya. Jadi ketika kita sholat duha tadi, ya, kita ingin mendapatkan nilai yang baik di hadapan guru dan dipuji oleh teman. Setiap pagi kita apa? Berangkat selalu pagi-pagi, ya, tepat waktu, sholat duhanya selalu di depan. Tapi dalam hatinya dia melakukan seperti itu karena dia ingin dipuji. Apa yang akan dia dapatkan? No, tidak akan mendapatkan sesuatu. Nilai bagusnya akan dia dapatkan? Iya, tapi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Next. Maka di sini, maka kita lihat, stop, ada gambar tangan. Apa itu? Menandakan stop, ya, yang dikelumuti dengan api neraka. Karena kenapa? Orang yang berperilaku ria tempatnya di dalam neraka. Ya, stop, jangan melakukan hal seperti itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 di sini menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang ingin mengimpakkan hartanya karena ria, pamer. Ya, jadi sekarang banyak, ya, banyak gak? Ketika orang ingin membantu,
dia bantu dengan cara foto terlebih dahulu. Contoh, terus bener gak? Saya ngasih makanan ke siapa? Ke Intan. Contoh, Ustaz ngasih makanan ke Intan. Ini Intan. Toh, tandu. Terus lalu update. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersedekah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membantu orang yang membutuhkan. Amin. Menjawab pada amin. Secara tidak langsung itu sering terjadi di lingkungan masyarakat. Paham ya? Sini pun ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang riya termasuk ke dalam syirik yang kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kata Rasulullah atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, Sri. Ya. Ada nama riya di sini? Ya. Enggak ada, insyaallah. Semuanya. Maka di sini jangan sampai ada dalam diri kita sifat ujub di hati kita, sombong di hati kita. Ustaz kasih gambar, jangan sampai ya. Intinya jangan sampai kita lakukan. Macam-macam ria, ya macam-macam ria itu ada dua. Yang pertama itu ria zali, yang kedua ria hobi. Apa sih ria zali itu? Yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak mengagungkan, ya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Ada nggak yang seperti itu di diri kita? Di antara kita ada nggak? Coba. Yang biasa melakukan ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain. Suka nggak seperti itu? Nah, tolong hindari, ya. Jangan berbuat seperti itu, karena itu termasuk pada ria zali, ya. Terus yang kedua itu adalah ria hobi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan. Ini agak sulit karena diri kita yang mengetahuinya apakah itu termasuk ke dalam ria atau tidak. Kita sholat rajin, ya, tapi dalam diri kita niatnya berbeda, ya. Ada tujuan yang lebih, bahkan tujuannya nanti akan sama dengan ria zali, ya, yang ini mengharapkan pujian, ya, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam syirik Itu seseorang siswa rajin melaksanakan sholat duha karena ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya, bukan karena Allah. Di sini setiap hari kita melaksanakan sholat duha. Nah, ketika kita melaksanakan sholat duha, apakah karena kita takut oleh guru? Apakah karena kita takut oleh pimpinan? Atau karena memang kewajiban kita selaku hamba Allah untuk beribadah selalu mendekatkan diri kepada Allah? Coba saya tanya, siapa yang menjawab? Oke, Uti, kenapa? Diwajibkan karena umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Oke, nah ya, karena setiap umat muslim diwajibkan untuk beribadah. Jadi ingat, jangan sekali-kali kita takut oleh guru sehingga kita rajin melaksanakan ibadah. Takut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, di sini Ustaz sudah memberikan beberapa contoh dampak negatif, ya, ketika kita berlaku ria. Yang pertama apa? Ria bisa merusak amal perbuatan. Coba nomor 1 itu gambarnya apa? Orang-orang yang sedang berfoto. Ada tulisan apa? Amalan segunung hancur karena ria. Amalan sebanyak yang kita miliki itu akan hancur sedikit demi sedikit karena tanpa kita sadari ternyata perbuatan yang kita lakukan itu termasuk ke dalam ria. Ya. Belajar di kelas ria ketika dia merasa paling bisa,
paling sempurna, paling cantik. Ada yang suka merasa paling cantik? Awas, semua itu punya kecantikan tersendiri. Jangan merasa paling cantik. Saya paling cantik, paling disukai oleh banyak cowok. Ada nggak yang seperti itu? Hati-hati, karena kalau cantik itu relatif ya. Benar Pokok? Relatif kalau cantik itu. Contoh, Ustadz sudah punya istri. Istri Ustadz bagaikan bidadari. Menurut Ustadz, belum tentu menurut orang lain. Benar nggak? Contoh, nanti kamu memiliki suami yang ganteng, pacar yang ganteng, teman dekat yang ganteng, contohnya ya. Tapi ternyata kata si A, biasa-biasa aja menurut saya mah. Nah, itu relatif. Jangan sampai kita memiliki bahwa kita paling wah di hadapan orang lain. Yang kedua itu ria bisa merusak keimanan, jelas ya. Ria itu bisa merusak keimanan. Kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu sedikit-sedikit diomongkan, sedikit-sedikit dibicarakan, sedikit-sedikit diupdate, sedikit-sedikit wah terus berulang-ulang seperti itu ya. Yang ketiga, bahwa ria itu termasuk ke dalam sirik. Nauzubillah, luar biasa ya. Adab yang sudah disediakan bagi orang-orang yang buatin tadi. Oke. Kata kasih Pak Yusuf. Tiga. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah mengetahui apa pengertian ria, benar nggak? Dampak-dampak dari perbuatan ria, macam-macam ria, terus kita mengetahui bagaimana cara supaya kita terhindar dari perbuatan ria. Nah, sehingga coba ingin Ustaz menanyakan, apa kesimpulan yang ingin Anda sampaikan pada pertemuan kali ini yang Anda sesal? Boleh Tika? Ria adalah suatu barang atau perilaku yang diperbuat hanya ingin dipuji oleh orang lain tanpa didasari oleh rasa tulus dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini Ustaz menyampaikan bahwa ria adalah kesimpulannya, coba tolong ya. Nah, tolong diamati dan dikerjakan oleh antum semua ya. Nah, coba dipelajari, dipahami oleh antum semua apa sih kesimpulan yang ingin antum sampaikan atau materi yang ingin antum sampaikan pada gambar tersebut. Oke, coba kalian lihat dan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian sebangku ya, bahwa Ustadz di sana sudah memberikan contoh gambar ya, ada 2 gambar. Apa yang ingin kalian sampaikan setelah kalian mengamati gambar tersebut? Ya, coba Anda letakkan dalam bentuk catatan atau nanti dalam berbentuk kesimpulan. Ya, coba dipelajari dan dipahami. Seolah-olah diskusikan. Saya. Silakan dipahami, dipelajari apa yang sudah Ustaz berikan ya. Jadi
Coba siapa yang ingin menyimpulkan dari gambar yang sudah kalian amati? Angkat tangan. Oke, Sauki, Tika, boleh. Apa kesimpulannya? Di gambar pertama ada orang yang lagi sholat, tapi sholatnya teh dipotong. Terus niatnya tuh bukan pengen ngedapetin ridho Allah, tapi pengen dipuji sama orang lain. Jadi ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah ya, Bukan. tapi karena ingin Dipuji. oleh orang lain. Sehingga dapatnya apa? Merusak amal. Amal. Nah ya, teman-teman kasih pos ya semuanya ya. Pak, lagi kanan yang mau menunjukkan dari gambar yang sudah kalian amati. Oke, silakan, boleh. Putih. Semua kegiatan kita tidak lepas dari handphone. Begitupun dengan ibadah. Semua amal ibadah kita selalu difoto, selalu diposting di media sosial. Dan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih kita pos lagi ya. Alhamdulillah ya, bahwa pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada keinginan di dalam diri kita, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, sehingga kita mendapatkan pujian dari orang lain, bukan dikarenakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk ke dalam ria. Sedangkan ria dampaknya tadi bisa merusak amal ibadah, bisa merusak keimanan, dan ria termasuk ke dalam orang yang syirik. Ya, sedangkan syirik apa? Termasuk kepada dosa yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, Allah akan memberikan terhadap orang yang berperilaku syirik dengan ancaman yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, mari kita tutup ya pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah imamikum. Insyaallah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yang mana pertemuan selanjutnya kita akan membahas dalam tentang alat tercela, yaitu nifak ya, yang memiliki muka dua. Oleh karena itu sebelum pembelajaran nanti kita lakukan, alangkah lebih baiknya antum bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Manjada. Waalaikumsalam.